Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ghazali dari kelas PJKRA 2020 dengan NIM 20030150017. Kali ini saya akan mempresentasikan PPT saya, yaitu perkembangan olahraga di Indonesia. Perkembangan olahraga di Indonesia dibagi menjadi tiga, yaitu masa penjajahan, kemerdekaan, dan masa Orde Baru. Pertama, pendidikan jasmani dan olahraga zaman penjajahan menjadi tiga sistem, yaitu sistem Jerman, sistem Swedia, sistem Austria. Yang pertama, sistem Jerman. Belanda berkuasa di Indonesia dan mempunyai tentara yang banyak, yang menimbulkan masuknya keolahragaan di lingkungan militer. Permulaan abad 19, olahraga sistem Jerman masuk dan berkembang, yang diciptakan oleh Johann Friedrich Gutsmuth pada tahun 1759 sampai 1839. Militer dalam penjajahan Belanda mempunyai banyak pengaruh, sehingga sistem Jerman ini tidak hanya di lingkungan militer tetapi juga lingkungan sekolah, bahkan lingkungan masyarakat. Adapun sistem-sistemnya, yang pertama, latihan serta aba-abanya bersifat militer. Pelaksanaannya menghendaki keseragaman dan persamaan waktu. Latihan-latihan ditujukan kepada memperkuat otot-otot, kebanyakan terdiri dari gerakan-gerakan statis. Untuk pelaksanaan latihan-latihannya diperlukan alat-alat yang spesifik seperti steel ring, parallel bars, restock atau gantungan, dan sebagainya. Tanda penting sistem Jerman, yaitu titik pangkalnya adalah latihan itu sendiri yang ditujukan kepada mempelajari gerak-gerak yang disebut latihan itu. Kepada yang akan melakukan latihan-latihan diberikan gambaran dan penjelasan sehingga memudahkan dalam melakukannya. Dalam memberikan latihan-latihan, sudah ada aba-aba pemberitahuan dan aba-aba pelaksanaan. Semua gerakan harus memenuhi syarat-syarat bentuk, arah, dan aturan yang tertentu. Sikap anggota badan selalu lurus dan arah anggota kedua lengan badan antara kanan dan lengan kiri selalu harus berjarak 45 derajat atau kelipatannya. Susunan pelajaran sistem Jerman, yaitu latihan di tempat, latihan bergerak maju, latihan dengan berperkakas ditambah dengan latihan lompat dan permainan. Pembagian latihan secara generis oleh Gutsmuth, senam harus menyempurnakan peredaran darah dan memperkuat otot-otot dan syaraf-syaraf. Senam harus mempunyai faktor atau elemen kesukaran. Senam harus menambah keberanian dan ketangkasan batin. Bentuk latihan gerak dasar menurut Gutsmuth yaitu melompat, berlari, melempar, gulat, memanjat, keseimbangan, bermain tali, berenang, dan latihan panca indera. Fungsi permainan yaitu rekreasi karena habis berlatih, menambah kegembiraan, kesehatan, dan memperkembangkan sifat-sifat sosial. Memberi kesempatan bagi guru untuk mengenal murid-muridnya secara lebih dekat dan akan mengakibatkan suasana persaudaraan antara guru dan murid. Selanjutnya yaitu sistem Swedia. Masuk pula ke Indonesia sistem Swedia ciptaan Per Hendrik Ling yang mula-mula dibawa oleh para perwira kesehatan Angkatan Laut Belanda, yaitu Dr. H.P. Minkema. Senam dalam 4 latihan terbagi menjadi 4, yaitu senam militer, latihan ketangkasan dengan menggunakan alat sehingga dapat menghadapi lawan. Tujuan latihan adalah membentuk keselarasan antara senjata dengan pemakainya. Bentuk-bentuk latihan yang digunakan terdiri dari latihan anggar, senapan bersangkur, dan tombak serta alat-alat lainnya. Latihan ini sebagai dasar di sekolah-sekolah militer di dunia hingga sekarang. Senam medis, yaitu latihan dilakukan dengan tujuan untuk kesehatan dari penyembuhan serta untuk mengatasi gangguan-gangguan tubuh. Bentuk latihan terdiri dari mesek dan latihan-latihan zaman kuno. Yang ketiga, senam pedagogis, yaitu senam yang dilakukan sendiri untuk membentuk keselarasan organ tubuh. Yang keempat, senam estetis, yaitu melatih sikap dan gerak sebagai perwujudan pikiran, perasaan menuju keselarasan jiwa dan raga. Selanjutnya yaitu sistem Austria. Sistem Austria diciptakan oleh Goldhofer dan Streicher, didorong oleh keadaan anak-anak akibat perang yang memerlukan perubahan pendidikan.
Sistem Austria berpangkal pada anak, Form Kinde aus, dengan memperhatikan pedagogi dalam menyajikan latihan-latihannya. Latihan disusun secara sistematik dengan kategori berjenjang, normalisasi, pembentukan, prestasi, dan seni gerak. Faktor-faktor anatomi, fisiologi, dan kesehatan juga diperhatikan dalam membuat sistem ini dan dalam membuat jenis-jenis latihannya. Senam disebut juga alamiah karena semua keserasian itu terdapat pada alam. Oleh karena itu, senamnya diusahakan mendekati alam. Sikap alamiah itu ditentukan oleh yang pertama, bentuk yang dipengaruhi oleh bentuk badan dan keadaan berototan. Yang kedua, perbuatan yang kemampuan berbuat atau berprestasi. Yang ketiga, isi yang ditemukan oleh kecerdasan dan kebatinan. Susunan jam pelajaran dibagi sebagai berikut. Yang pertama, latihan pendahuluan sebagai pengantar dan pemanasan. Yang kedua, latihan inti yang terdiri dari latihan-latihan togo, keseimbangan, kekuatan, dan ketangkasan, jalan dan lari, serta lempar dan lompat. Yang ketiga, latihan penanganan yang merupakan latihan penutup. Selanjutnya kita masuk ke zaman kedua, yaitu pendidikan jasmani dan olahraga zaman kemerdekaan. Organisasi olahraga yang bernama Gelora, gerakan latihan olahraga yang dipimpin oleh Otto Iskandar Dinata sebagai ketua umum dan Sumali Prawiro Sudirjo sebagai ketua harian meleburkan diri bersama-sama di Jawa Taikukai, Pusat Olahraga Persi Jepang, menjadi Persatuan Olahraga Republik Indonesia, disingkat PORI. Mengingat suasana di Jakarta kurang menguntungkan karena gangguan tentara Belanda, PORI hijrah ke Solo dan berkantor di rumah Sumono, sekretaris PORI di Jalan Purwosari. Pada bulan Januari tahun 1947 diadakan Kongres Darurat PORI dan terpilih sebagai ketua yaitu Mr. Widodo Sostrodiningrat dan sebagai wakil ketua Sumali Prawirodirjo, sebagai sekretaris yaitu Sumono. Sebagai pendorong bagi para pelajar untuk giat melaksanakan pendidikan jasmani dan olahraga serta alat pengontrol bagi guru dan pemerintah tentang hasil pelajarannya, maka pemerintah menentukan adanya dua jenis kegiatan yaitu 1. Ujian ketangkasan olahraga bagi pelajar. Yang kedua, perlombaan olahraga antar sekolah. Tujuan dan pendidikan jasmani ini lebih dikuatkan lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah. Undang-undang tersebut berbunyi sebagai berikut, yaitu pendidikan jasmani yang menuju kepada keselarasan antara tumbuhnya badan dan perkembangan jiwa dan merupakan suatu usaha untuk membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sehat dan kuat lahir dan batin, diberikan di segala jenis sekolah. Kementerian Pengajaran dalam melaksanakan tugas di bidang pembinaan dan pengembangan fisik menyelenggarakan latihan-latihan fisik di kalangan pemuda Indonesia untuk mencapai dan memperoleh kondisi badan yang prima, juga guna persiapan memasuki angkatan perang yang pada waktu itu sangat diperlukan. Mengusahakan rehabilitasi fisik dan mental bangsa Indonesia agar dapat berperan serta di forum internasional. Adapun catatan Pekan Olahraga Mahasiswa pada zaman kemerdekaan yaitu POM 1, yaitu pada tanggal 19 sampai 26 Desember pada tahun 1951 yang diadakan di kota Yogyakarta, dan POM yang ketujuh yaitu pada tanggal 1 sampai 10 September pada tahun 1965 di Jakarta. Mengenai gerakan olahraga digariskan harus menurut suatu konsepsi dan sistem yang baru, mengandung syarat adanya jiwa dan semangat gotong royong di antara semua organisasi, adanya keinsyafan umum
bahwa gerakan olahraga adalah untuk tujuan dan kepentingan nasional. Adanya suatu planning overall yang meliputi seluruh bidang olahraga. Adanya suatu disiplin nasional dan semangat mengabdi kepada cita-cita nasional dalam kehidupan tiap organisasi. Adanya suatu pimpinan yang menggerakkan seluruh aparatur olahraga secara terpimpin dan berencana. Selanjutnya kita masuk kepada zaman yang ketiga, yaitu zaman Orde Baru. Pendidikan jasmani dan olahraga zaman Orde Baru yaitu pada tahun 1968 sampai 1998. Tujuan daripada olahraga dalam fase ini sesuai dengan dasarnya adalah untuk mengambil bagian dalam pembangunan dan modernisasi bangsa dan negara dengan segala aspek-aspeknya, memelihara persatuan, dan untuk mencapai cita-cita membentuk manusia Pancasilais sejati berdasarkan ketentuan seperti dikehendaki oleh pembukaan dan isi Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mempertinggi mental, moral, budi, pekerti, dan memperkuat keyakinan beragama, mempertinggi kecakapan dan keterampilan, memberi atau memperkembangkan fisik yang kuat dan sehat. Dalam garis-garis besar haluan negara, dalam kurung tab nomor 2 MPRI 1983 B, dalam garis-garis besar haluan negara, dalam kurung tab nomor 2 MPRI 1983 bab 4. Mengenai pendidikan disebutkan, pendidikan jasmani dan olahraga mungkin perlu ditingkatkan dan dimasyarakatkan sebagai cara pembinaan kesehatan jasmani dan rohani bagi setiap anggota masyarakat. Selanjutnya, perlu ditingkatkan usaha untuk pembinaan dan peningkatan prestasi dalam berbagai cabang olahraga. Untuk itu, perlu ditingkatkan kemampuan prasarana dan sarana pendidikan jasmani dan olahraga, termasuk para pendidik, pelatih, dan penggeraknya, dan digalakkan gerakan untuk masyarakat olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Demikianlah hasil presentasi saya, yaitu perkembangan olahraga di Indonesia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.